kekuasaan Orde Baru tadi yang Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun kurang lebih, ya, 7 periode. Pada periode terakhir hanya beberapa bulan saja kemudian ada gelombang reformasi, ya, disuarakan oleh mahasiswa. Gitu. Jadi yang bergerak itu mahasiswa, kemudian didukung oleh rakyat bersama-sama menduduki gedung MPR, ya, gedung DPR MPR di Senayan ini, meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang MPR istimewa dengan agenda memberhentikan presiden, menurunkan presiden. Tetapi tidak sampai pada sidang istimewa tanggal bulan 27 Mei 21 Mei 1998 Presiden Soeharto, mohon maaf, itu menyampaikan pidato yang isinya adalah pengunduran diri. Dan setelah menyatakan pengunduran diri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka wakil presiden yang waktu itu adalah Profesor B.J. Habibie dilantik di hadapan Mahkamah Agung, ya, Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto. Nah, bagaimana Pancasila pada masa Orde Reformasi? Ini di awal-awal reformasi, ya. Sebenarnya agak ada peristiwa-peristiwa di mana penyebutan terhadap Pancasila itu sebagian besar dihindari, gitu ya, dihindari oleh para pejabat negara, termasuk oleh rakyat Indonesia sendiri, karena dianggap penyebutan Pancasila dalam pidato misalkan itu adalah bagian dari Orde Baru. Padahal Pancasila sejak awal tidak berubah kedudukannya sebagai dasar negara. Tetapi sempat karena euforia, gitu ya, saking senangnya ada reformasi tahun 98, tahun 98, 99, 2000, 2001 itu masa-masa di mana hal-hal yang berbau Pancasila seolah-olah dihindari. Ya. Salah satu buntutnya adalah misalnya dampaknya misalkan di program studi PPKN, ya. Program studi PPKN itu di UAD sendiri pada masa-masa itu sempat tidak menerima mahasiswa, ya, karena saking dianggapnya ini bagian dari Orde Baru, begitu ya. Tetapi ya perlahan kesadaran warga negara tentang bahwa Pancasila sebenarnya tidak keliru, yang keliru adalah yang mengimplementasikannya, ya, yang mengelolanya, maka mulailah tumbuh kembali posisi Pancasila dikembalikan kepada sebagai dasar negara, gitu ya. Buntut lain, ya, dampak lain dari pandangan terhadap Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Orde Baru itu adalah pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ya. Undang-Undang Sisdiknas itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, ya. Ini tahun 2003 masa Presiden Ibu Mega mengeluarkan Undang-Undang Sisdiknas. Di sana disebutkan bahwa kurikulum tiap pendidikan, jenjang pendidikan wajib memuat PKN, agama, dan bahasa. Padahal di undang-undang sebelumnya memuat bukan hanya 3, tetapi ada satu lagi yaitu Pancasila. Wajib memuat Pancasila, PKN, agama, dan bahasa Indonesia. Tapi di 2003 Pancasilanya hilang, hanya 3 saja. Nah, itu diantara dampak pandangan bahwa Pancasila identik dengan Orde Baru, ya. Pada masa Orde Reformasi ini tahun 2006 setelah pemerintahan Pak SBY, 1 Juni 2006 ketika peringatan hari lahir Pancasila, ya, di UI, Pancasila disepakati sebagai kontrak sosial. Artinya dia perjanjian bersama antar warga bangsa Indonesia. Jadi bukan dilahirkan dari pemikiran satu orang, gitu ya, tetapi dia adalah pemikiran bersama. Makanya dia adalah kontrak sosial, kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia yang saat itu diwakili oleh anggota-anggota PPKI.
Pancasila sebagai ideologi kebangsaan atau ideologi bangsa, bukan ideologi negara, ya. Ciri identitas kultur bangsa. Jadi Pancasila itu identitas budaya bangsa, ya. Kultur itu budaya, budaya bangsa. Nilai-nilainya jadi perekat sosial. Karena itu tidak didudukan sebagai satu-satunya ideologi milik negara, gitu ya. Kemudian Pancasila sebagai visi bangsa dan negara, yang berarti bahwa Pancasila adalah cita-cita harapan yang diraih, yang akan diraih, bukan kondisi faktual sekarang. Jadi 1-5, apalagi nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bukan kondisi faktual sekarang, tetapi adalah cita-cita harapan yang ingin diraih di masa yang akan datang. Kemudian Pancasila sebagai konsepsi politik atau ideologi negara, dia berlaku di ruang publik, ya, di ruang publik, domain publik. Kita misalkan teman-teman, misalkan ada misalkan sebagai seorang Muslim di ruang privat, maka ideologi kita berlaku ideologi Islam, ya, berdasarkan pada agama Islam. Tetapi sebagai warga negara di ruang publik, ya, sebagai warga dari sebuah negara, maka ideologi kita adalah ideologi Pancasila, begitu ya. Itu memosisikan Pancasila itu di ruang publik. Tetapi ketika di ruang privat, ruang pribadi, maka berlaku peraturan-peraturan yang sifatnya privat, gitu ya. Oke. Yang terakhir di masa reformasi itu ada kesepakatan, ya, tadi dari simposium peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni itu ada kesepakatan bahwa kita akan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Artinya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Kemudian yang kedua adalah tidak menjadikan Pancasila sebagai doktrin komprehensif, doktrin menyeluruh, gitu ya, yang mengatasi atau menolak ideologi lain. Nah, dengan demikian, maka menurut nomor 2 ini sebenarnya kita masih bisa menerima ideologi-ideologi lain sepanjang itu sejalan dengan Pancasila. Nah, kita tidak menolak mentah-mentah, begitu ya. Tetapi prinsipnya kita menerima sepanjang, ya, menerima dengan syarat, ya, sepanjang dia sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Kemudian yang ketiga, ini tidak menjadikan Pancasila sebagai kebenaran tunggal, monointerpretasi, artinya interpretasi atau pemaknaan yang hanya boleh dilakukan oleh negara, dan justifikasi otoritarianisme negara. Artinya tidak menjadikan Pancasila sebagai justifikasi pembenar untuk perilaku-perilaku otoriter negara, gitu ya. Ini kesepakatan di 2006 hasil simposium. Nah, teman-teman sekarang bisa menganalisis dari berbagai kejadian yang terjadi di negara kita dewasa ini, apakah kita sejalan dengan kesepakatan ini, ya, 1, 2, 3 itu, atau misalnya nomor 3 ini sekarang muncul, ya, slogan-slogan, ya, kelompok-kelompok yang Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila, kemudian NKRI harga mati, tetapi kemudian menolak pemikiran-pemikiran lain. Kalau ada yang bertentangan dengan pemerintah, dianggapnya kemudian anti Pancasila, gitu ya. Nah, ini yang terakhir tentang isu-isu tentang Pancasila di era reformasi sekarang. Tahun 2016 lahir penetapan keputusan Presiden tentang penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Ya. Sekalipun tanggal 1 Juni 2006 sudah ada simposium untuk memperingati hari lahir Pancasila, tetapi pada saat itu peringatan itu bukan semata-mata untuk peringatan hari lahir Pancasila.
gitu ya. Bahwa 1 Juni itu hari lahir Pancasila, tidak. Tetapi memaknai bahwa 1 Juni adalah muncul pertama kali istilah Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada 2016 Presiden Jokowi ini menetapkan keputusan Presiden tentang 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ya, walaupun demikian, ini memang muncul pro dan kontra begitu ya. Tetapi karena sudah menjadi kebijakan keputusan Presiden, ya mau tidak mau perlu diterima gitu ya. Walaupun dalam kajian sejarah dan kajian ilmiah, kalau hari lahir Pancasila 1 Juni, maka sebenarnya rumusan yang kita terima sekarang sebagai Pancasila justru pada 18 Agustus 1945. Itu rumusan Pancasila yang resmi begitu ya. Jadi bukan di 1 Juni tapi 18 Agustus. Karena 1 Juni seperti materi pada pertemuan sebelumnya, 1 Juni itu rumusan yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dengan nomor terakhir itu ketuhanan yang berkebudayaan. Itu rumusan-rumusan itu dari berbagai rumusan yang lain kemudian digodok gitu ya, dibahas bersama oleh panitia 9 sehingga lahirlah Piagam Jakarta. Dan lebih disempurnakan lagi tanggal 18 Agustus seperti sekarang. 18 Agustus 18 Agustus perlu ada 18 Agustus kita memiliki rumusan tentang Pancasila gitu ya, yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian munculnya jargon seperti tadi sampaikan, saya Indonesia, saya Pancasila gitu ya. Sehingga kalau ada orang yang tidak begini, ini dianggapnya sudah melawan Pancasila gitu ya. Itu yang tidak benar gitu ya. Kalau saya Indonesia, saya Pancasila, maka mestinya diikuti bahwa kita bisa memahami keanekaragaman yang ada di Indonesia, keanekaragaman agama, suku, bangsa, ras, budaya, pilihan politik dan sebagainya. Kemudian di era reformasi berdiri BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang dulu sebagai ini revitalisasi dari unit kerja UKP Presiden ya, unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Ketua UKPIP pertama Yudi Latif ya, kemudian jadi BPIP juga Yudi Latif, tetapi kemudian mengundurkan diri dan sekarang diganti oleh yang lain. BPIP ini sebenarnya mirip-mirip lah dengan yang pada masa Orde Baru, yaitu BP7 gitu ya, Badan Pembinaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kemudian pada masa era reformasi juga kemudian muncul isu-isu tentang radikalisme, terorisme, khilafah dan neokomunisme yang selalu dihadap-hadapkan ya. Apa-apa kalau bertentangan dengan pemerintah disebutnya radikal gitu ya, teroris gitu, pengusung khilafah gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang sekarang muncul gitu ya. Teman-teman sendiri sudah barangkali mengetahui banyak hal tentang ini ya. Sedikit-sedikit isu yang terjadi sepanjang melawan pemerintah atau bertentangan dengan pemerintah, maka dia akan dicap sebagai radikal gitu ya. Kemudian juga pernah muncul RUU haluan ideologi Pancasila yang kemudian ini dihentikan pembahasannya karena menganggap bahwa Pancasila itu bisa dimaknai sebagai trisila ya, 3 sila. Trisila itu adalah usulan yang dulu pernah disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Tapi kan usulan itu kemudian tidak diterima gitu ya. Yang diterima adalah menjadi Pancasila. Tapi pada masa itu, pada masa reformasi ini ya, justru malah diajukan kembali oleh DPR, dibahas di DPR, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP. Saya kira itu pertemuan kita, dan mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.